bahwa dia mestinya bisa berpikir karena dia adalah seorang mahasiswa gitu yang cukup terpelajar gitu. Mestinya dia tahu jangan sampai hanya untuk tujuan tertentu misalnya. Mohon maaf demi akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Dan saya janji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi. 4 hari kabur ke sejumlah kota, YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah, Senin kemarin. Ucapan Resbob yang diduga sebagai ujaran kebencian berkaitan dengan SARA disambut pelaporan ke polisi. Kasus yang bermula dari video siaran langsung di salah satu akun media sosial. Kasus dugaan ujaran kebencian itu telah memunculkan sorotan publik di media sosial. Resbob terancam penjara 6 tahun sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kini Resbob tengah diperiksa sebagai tersangka. Dan tersangka sudah kita tetapkan sejak hari Sabtu kemarin ya. Dengan kesulitan kami mendapatkan informasi ini, kami juga melakukan penyidikan dari saksi-saksi dan kita langsung tetapkan dia sebagai tersangka karena sudah memenuhi unsur pasal dan sebagainya. Ini terkait dengan ujaran kebencian di mana bunyi pasal 45 ayat 2 ini bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pidana bagi penyebar konten elektronik yang berisi hasutan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA. YouTuber Resbob sempat mengutarakan permintaan maaf atas perbuatannya yang menyinggung masyarakat. Resbob mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Dan untuk masyarakat Sunda khususnya yang telah saya buat gaduh dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Baik. Bak jatuh tertimpa tangga. Resbob juga dijatuhi sanksi oleh kampusnya. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mencabut status kemahasiswaan atau drop out. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO. Resbob dilaporkan usai mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebencian terkait SARA. Ucapannya juga mendapat kecaman dari sejumlah kelompok. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana jerat pidana ujaran kebencian dalam kasus YouTuber Resbob ini? Kita bahas bersama mantan Kabaris Krim Polri, Susno Duaji. Pak Susno, selamat petang. Selamat petang Mbak Cindy, selamat petang para pemirsa sekalian. Pak Susno, kalau kasusnya ini adalah ujaran kebencian dan dijerat pakai pasal dari Undang-Undang ITE, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan oleh polisi ketika mendalami hal ini? Pertama kita ucapkan selamat kepada Polri, ya Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap dan menangkap tersangkanya. Ya. Jadi tepat sekali apa yang dilakukan, ini dikenakan Undang-Undang ITE dan pasalnya adalah 45 ya, tentang penyebaran ujaran kebencian, permusuhan terhadap dan seterusnya ya, terhadap suatu kelompok. Ini sudah tepat, ancaman hukumannya ya cukup lama, 6 tahun ya. Kemudian ini suatu kasus yang sangat bagus sebagai pelajaran untuk semua orang, siapapun yang suka bermain di media sosial ya. Baik di YouTube maupun di Facebook, Instagram, dan di X gitu. Ini sangat bagus bahwa kita boleh bebas menyampaikan pendapat, bebas memberikan sesuatu ya di media sosial, tapi janganlah melakukan suatu hal-hal yang mengarah kepada tindak pidana. Kalau ini jelas tindak pidana ya. Tapi Pak Susno, kalau ngelihat dari pasalnya sendiri, ini sudah tepatkah sanksi yang bukan sanksi, tapi pasalnya itu sudah tepat atau belum? Atau mungkin jangan-jangan ada pasal lain sebenarnya masih bisa disangkakan juga?
Untuk sementara sudah tepat karena kan untuk penangkapan dasar penangkapan dulu, kemudian dasar penahanan bahwa ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun gitu kan. Dan nanti tentunya akan berkembang dalam pemeriksaan karena yang diperiksa kemarin mungkin baru saksi dan alat buktinya baru berupa rekaman elektronik terhadap posting yang bersangkutan. Nah, nantinya setelah dia diperiksa langsung disidik gitu di berita acara, saya yakin akan bisa bertambah lagi pasalnya gitu. Apa dalam konteks kasus ini, Pak Susno, apa yang bisa memberatkan dan meringankan tersangka? Yang bisa memberatkan yaitu bahwa tersangka dalam hal ini telah melakukan suatu ujaran kebencian yang dapat memancing suatu kericuhan, kemarahan daripada suatu kaum atau suatu kelompok, ya jelas. Kemudian bisa memberatkan mestinya yang bersangkutan tahu bahwa akibat daripada postingannya itu akan merendahkan martabat daripada suatu kelompok atau suatu kaum dan bisa juga mendatangkan suatu permusuhan. Itu jelas memberatkan. Yang berikut lagi memberatkan dia bahwa dia mestinya bisa berpikir karena dia adalah seorang mahasiswa gitu yang cukup terpelajar gitu. Mestinya dia tahu jangan sampai hanya untuk tujuan tertentu, misalnya mencari follower, kemudian membuat sesuatu postingan yang menarik perhatian, tapi bukan hanya menarik ini, tapi menimbulkan kemarahan. Ya. Kalau untuk rekannya yang disebut membantu produksi juga itu akan bisa dijerat pasal dan bahkan jadi tersangka juga nggak Pak Susno? Bisa saja kalau setelah diperiksa daripada tersangka kita lihat peran daripada yang membantu apa, apakah turut serta atau membantu atau apa, nanti akan terungkap dari hasil pemeriksaan tersangka ini gitu. Sejauh mana peran yang memberikan bantuan gitu. Dan ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan apabila memang bantuan itu signifikan diberikan bisa apa saja Pak? Ya ancamannya sama dengan orang yang melakukan tapi dikurangi sepertiganya gitu. Oke, berarti bisa sama-sama Undang-Undang ITE. Nah, kemudian juga Pak Susno, apa yang tidak boleh luput juga? Ini kan yang memberatkannya termasuk juga kan sempat kabur, itu juga pasti akan bisa memberatkan. Dan permintaan maaf juga tidak akan bisa menjadi keringanan juga ya Pak Susno? Jelas karena dia kabur, berarti dia menghindar dari tanggung jawab, itu hal yang memberatkan. Ya. Beda dengan dia langsung begitu peristiwa dia menyerahkan diri, menyesali, itu lain. Kalau sekarang tertangkap dulu, setelah kabur, bersembunyi, baru minta maaf. Permintaan maaf tidak menghapuskan tindak pidana, begitu. Oke, Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim Polri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Susno. Terima kasih, Mbak. Selamat para pemirsa sekalian.